Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Rayhan dalam pelajaran fikih. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang sedekah. Kita akan belajar tentang pengertian, hukum, bentuk, dan manfaat. Teman-teman juga bisa buka di bukunya halaman 26 sampai 28. Kita mulai dengan dalil sedekah. Teman-teman, dalil sedekah yang pertama adalah maka bersedekahlah kalian walaupun dengan biji kurma. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa sih? Kita diperintahkan untuk bersedekah meskipun dengan hanya biji kurma, sangat kecil. Artinya kita dituntut untuk bersedekah meskipun hanya benda atau makanan yang kita miliki hanya sedikit atau kecil. Kemudian yang kedua, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi sedekah nanti tidak hanya berupa benda, uang, tapi pun nanti bisa apapun kebaikannya itu termasuk sedekah. Seperti menolong teman dan seterusnya. Teman-teman, pengertian dan hukum sedekah. Sedekah menurut bahasa itu dari bahasa Arab yang berbunyi asidku, yang artinya orang yang banyak benarnya dalam perkataan. Kalau menurut istilah, sedekah itu memberikan suatu benda kepada orang lain karena mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap sesuatu imbalan, jasa atau gantinya. Jadi, kalau kita sedekah, kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa yang kita kasih. Kita tidak mengharap kembali atau balasannya. Kemudian hukum sedekah itu ada dua, teman-teman. Yang pertama wajib. Sedekah wajib itu sedekah yang ditentukan, baik takarannya, jumlah sedekahnya, itu disebut zakat. Jadi sedekah wajib itu bisa disebut juga zakat, karena zakat itu ditentukan ya teman-teman, baik jumlahnya maupun mustahiknya. Kemudian sedekah sunnah atau tatawu. Sedekah sunnah atau tatawu itu sedekah yang tidak ditentukan. Jadi jumlahnya bisa lebih sedikit dari zakat, bisa lebih banyak dari zakat. Contoh sedekah sunnah itu misalnya infak yang kita masukkan dalam kenceleng masjid yang hari Jumat maupun yang di sekolah. Kemudian orang yang berhak menerima sedekah. Menurut urutan penyaluran sedekah sunnah, jadi kalau sedekah wajib sudah ada ketentuannya. Kalau sedekah sunnah urutannya, yang pertama saudara terdekat, bisa orang tua teman-teman, adik atau kakak teman-teman, om, tante, dan seterusnya. Kemudian anak yatim, kemudian tetangga, teman kerja atau teman bermain, dan ibnu sabil. Bentuk sedekah. Sedekah bisa berupa benda ya teman-teman, maupun benda yang cepat habis seperti makanan, atau bisa berupa yang tahan lama seperti bangunan. Teman-teman bisa bersedekah dengan cara memberi makanan misalnya, atau bisa juga dengan ikut sumbang membangun masjid atau musola, sekolah, dan seterusnya. Teman-teman, pahala sedekah akan senantiasa mengalir. Dalilnya adalah apabila anak manusia meninggal, putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu kemudian ilmu yang bermanfaat,
dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, kalau misalnya orang tua teman-teman meninggal ataupun kita yang meninggal, seluruh amal kita akan terputus kecuali 3 perkara. Jadi ketika kita meninggal nanti pahalanya akan terus mengalir. Pahala apa itu? Sedekah jariah, yaitu yang barusan dijelaskan seperti makanan atau bangunan. Ilmu yang bermanfaat, kalau kita punya ilmu kita berbagi kepada teman kita yang membutuhkan, kemudian teman kita mengamalkan ilmu yang kita beri, nah pahalanya akan mengalir kepada kita. Kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Manfaat sedekah. Teman-teman, manfaat sedekah banyak sekali, seperti memberikan kebahagiaan kepada orang lain karena sedekah kita menolong orang yang tidak mampu, silaturahim, menambah keberkahan harta yang kita miliki, kemudian menjauhkan sifat kikir, pelit, atau sombong, pahala kita bertambah, dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, berikut materi tentang sedekah. Kita sudah mempelajari manfaat sedekah, bentuk sedekah, orang yang berhak menerima sedekah, pengertian dan hukum sedekah. Semoga teman-teman bisa memahami materi sedekah yang barusan kita pelajari. Demikian teman-teman, terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.